Aplikasi belajar mandiri. Ide sederhana PJJ di bimbel. PJJ itu pembelajaran jarak jauh ya. Aplikasi pendamping belajar di bimbel atau sekolah. Jadi aplikasi ini bisa nantinya setelah ini di bimbel itu jalan bisa dipakai di sekolah dengan tambahan mungkin di penilaian dan penguploadan tugas siswa. Jadi nantinya akan ke arah ke sana. Tapi untuk saat ini hanya dikhususkan untuk bimbel. Bimbel di era PJJ, era COVID ini ya. Di era PJJ ini, bimbel lebih mempunyai kesempatan mengembangkan bimbel tanpa batas ruang karena siswa udah terbiasa dengan daring. Jadi sebenarnya ini adalah langkah nggak tahu dari mana, tapi dengan adanya pandemi ini, kegiatan belajar, jadi kan gini, tadinya kan siswa harus pergi ke sekolah, harus berangkat, bertemu di ruang kelas. Nah, sekarang itu kan dipaksa untuk berada di rumah, kemudian dari pihak sekolah juga mengadakan daring. Nah, setelah ini kemungkinan dari 3 bulan ke depan sampai 6 bulan ke depan, sampai 1 tahun, siswa, orang tua, dan semua hal yang ada di dunia ini, termasuk bidang-bidang apapun, itu akan terbiasa dengan bekerja jarak jauh atau belajar jarak jauh. Nah, karena mereka sudah terbiasa, masyarakat sudah terbiasa, maka sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan yang sangat besar bagi kita sebagai pengelola bimbel untuk mengembangkan ke yang lebih besar, ke yang lebih cepat. Namun dengan konsekuensi yang tidak bisa berkembang atau tidak bisa mengembangkan diri maka akan habis. Jadi ini seleksi alam. Jadi kita tidak bisa tinggal diam untuk hal-hal ini sedang berubah. Jadi kita nggak bisa berhenti. Jadi kita harus tetap hidup lah gitu. Jadi melestarikan kehidupan kita ini. Jadi kalau kita mau biasa aja, mau tenang-tenang saja, pakai metode yang lama ya terlindas. Karena apa? Orang-orang yang di atas yang sudah raksasa itu mereka gencar ini. Jadi mau nggak mau kita harus mengembangkan ke arah ke PJJ. Kemudian berikutnya banyak tool gratis seperti Zoom, Google Meet, WA Group Call, FB Live, YouTube Live dan lain-lain. Nah, kita pakai ini dulu. Kalau kita mau buat aplikasi, mau buat apa ya sejenis Zoom lah, susah. Kenapa? Biayanya besar. Saya sudah coba buat Aquila daring itu biayanya besar di bulanannya, itu biayanya sangat besar. Dan kenapa itu nggak saya share? Itu karena biayanya besar, saya nggak bisa menghitung. Kemudian dalam sekali sesi les dapat menampung ribuan bahkan jutaan siswa. Nah, ini kesempatan kita. Jadi idenya itu sebenarnya sederhana. Jadi ketika kita live, ketika kita seperti TV lah, kita itu sekarang bisa membuat TV sendiri yang namanya channel YouTube, Facebook Live, IG Live. Itu kita punya TV sendiri. Jadi kita bisa buat channel, kemudian kita bisa live di situ. Dan kenapa kita nggak membuat itu di bimbel? Jadi peserta atau pelihat kita, viewer kita itu adalah siswa. Nah, kenapa kita nggak buat seperti itu? Namun kita butuh tool yang tepat dalam meng-share kegiatan les dan sistem administrasinya. Jadi kan yang jadi masalah adalah ketika itu di-share free, nah kita dapat apa gitu kan? Kalau kita ngandelin iklan di YouTube nggak bisa. Untuk pertama kali startupnya nggak bisa, kecuali kita udah punya subscriber 500.000 atau 1 juta atau 2 juta gitu, kita aman. Tapi kalau sebelum itu kita kan harus masalahnya kan bimbel nggak seperti YouTuber ya. Jadi dengan satu mapel lah, misalkan di bimbel itu kan harus beberapa mapel, ada matematika, fisika, kimia, ekonomi, akuntansi, itu harus beda-beda orang dan dijadikan satu. Maka kita harus benar-benar
berpikir lah tentang itu. Kemudian sistem-sistemnya. Kemudian yang permasalahannya, sistem administrasi yang rumit karena semuanya tidak nyata. Jadi semuanya seperti tidak nyata. Jadi ketika kita share, kita live gitu, nah siapa yang bisa mengakses live kita? Siapa yang bisa melihat? Nah, kita nggak bisa membatasi. Misal kita buat kelas ya. Sekarang Senin jam 15. Kita buat kelas 6 SD. Kemudian kita share di FB live gitu. Nah, kita dapat apa kan gitu. Jadi kan kita harus buat cash flow juga. Nah, asumsi untung ruginya, laba ruginya kita harus buat. Nah, dengan PJJ ini kan kita nggak mungkin terus share terus, kan nggak mungkin. Dananya dari mana kan gitu. Untuk itu kita membutuhkan aplikasi yang dapat memberikan data rekapan dengan cepat dan sistem administrasi yang tepat. Jadi gini, idenya itu sederhana. Kita share, tapi yang bisa melihat live kita itu hanya tertentu. Jadi tidak semua. Kalau kita share di FB, misal kita share di linknya kita share di grup gitu, semua orang bisa lihat. Nah, dengan ini sistem administrasi yang di aplikasi itu bisa menandai apakah siswa ini sudah melakukan administrasi pembayaran atau belum. Jika dia belum melakukan pembayaran, maka tidak bisa mengikuti, tidak bisa mengklik linknya gitu. Kadang terjadi miskomunikasi karena sistem informasi yang kurang tepat. Misal WA group yang terlanjur panjang. Jadi kan kita buat pengumuman, kemudian ada yang komen, nah pengumuman kita hilang gitu. Sehingga dibutuhkan aplikasi yang terpadu dalam memanage kegiatan les. Jadi dengan sistem aplikasi ini nanti akan tershare dengan tepat. Misal saya kelas 5 SD, itu hanya keluar link yang kelas 5 aja gitu. Jadi misalnya kelas 6 tidak bisa melihat kelas 5, kelas 5 tidak bisa melihat kelas 6, seperti itu. Kebutuhan laptop yang cukup urgent. Bagaimana kalau semua kegiatan les jarak jauh bisa dilakukan hanya dengan HP, termasuk upload materi dan soal dan video juga. Jadi yang jadi masalah yang di lapangan di sini juga gitu, yang saya alami juga itu laptop dan penggunanya. Jadi mungkin laptop ada, tapi menggunakannya pusing kan gitu. Sekarang mau edit video aja susah, kemudian mau ngetik aja juga pusing juga, karena kadang kita jarang-jarang ngetik kan gitu. Nah, kemudian masih layout, masih bagaimana caranya mengupload, masih intinya masyarakat itu, kita itu tidak terbiasa dengan laptop. Karena laptop itu kerja, nah kerja biasanya. Kemudian kita lebih familiar dengan HP. Ide saya sederhana, bagaimana kalau semua kegiatan itu bisa dilakukan dengan HP gitu. Kemudian ide sederhana, ini rangkumannya. Semua paket pembayaran siswa bulanan, sehingga semua paket pembayaran siswa itu bulanan, sehingga lebih mudah terdeteksi. Jadi sistem pembayarannya itu mudah. Jadi misal gini, sekarang tanggal 18 bulan Juli siswa bayar, kemudian nanti 18 Agustus maka akan terhenti dengan otomatis di aplikasinya. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari. Kalau kita pakai WA group, kita kan harus punya data lanjutan ya, punya data di Excel yang habis hari ini siapa, kemudian di WA satu-satu gitu kan. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Nah, kemudian saya punya ide kalau ini bagaimana ini dibuat sebuah aplikasi dengan aplikasi bulanan. Ketika dia habis, nanti udah nggak bisa mengakses gitu. Ketika siswa sudah membayar, maka dapat menikmati semua fasilitas les seperti kelas streaming, mengakses materi, mengakses video, latihan soal, dan tryout sesuai dengan kelasnya. Seperti tadi, dia mendaftar kelas 4 berarti nggak bisa melihat kelas 6. Dia mendaftar kelas 7 berarti nggak bisa melihat kelas 10, seperti itu. Jadi lebih aman. Jadi apa yang kita punya lebih aman. Agar lebih hemat, kelas streaming menggunakan tool gratis yang linknya di-share di dalam aplikasi sehingga lebih mudah diakses.
Karena ini udah ada pendampingan video, udah ada pendampingan materi, maka kita bisa menggunakan Zoom yang gratis. Zoom gratis itu kan 40 menit. Nah, di situ kita bisa meng-share linknya, atau kita pakai Google Meet. Google Meet, Zoom itu kan gratis. Jadi kita pakai itu aja, walaupun dengan penuh keterbatasan ya, dibatasi, masalah dibatasi. Memang kita ke sana, tapi kita bisa menggunakannya gratis gitu. Kemudian link dari setiap kegiatan streaming itu kita share di aplikasi. Jadi kita nggak perlu meng-share password, nggak perlu meng-share linknya satu-satu. Ini link ke WA siswa gitu. Jadi ketika kita mau online, kita mau live gitu, kita kan harus klik meng-share link-linknya ke sana atau di grup mana gitu. Jadi ini bisa lebih simple lah gitu. Kemudian ketika nanti streamingnya di input, akan ada notifikasi ke semua siswa sesuai kelasnya. Misal kita membuat streaming live jadwal ya, kita membuat jadwal streaming live nanti hari Selasa gitu. Nah, ketika kita membuat hari ini hari Sabtu, maka akan dikirimkan ke setiap kelas 6, misal kelas 6, dapat notifikasi di aplikasinya. Nanti ada streaming Selasa jam 4 lah, misal kayak gitu. Kemudian ketika kita input link Zoom-nya, itu juga akan ada notifikasi lagi. Berikutnya, karena jumlah siswa dalam kelas tak terbatas, ukuran ruangan, jadi di sistem PJJ ini kan misal kita punya kelas 3, kita punya kelas 7 kali, tempat saya itu kan kecil-kecil ya, cuma 3 kali 4, kemudian 3 kali 3 kan, seperti itu kan jumlah siswanya terbatas ya. Jadi ketika kelas itu diisi lebih banyak, kita kan bingung mau ditempatkan di mana. Nah, dengan sistem PJJ ini kita bisa membuat kelas yang sangat besar, bahkan lebih dari 1 juta. Tinggal kita pinter-pinternya aja nya. Maka kita tidak perlu membuat jadwal kelompok. Jadi kita nggak perlu misal kelas 4A, 4B, 4C. Kenapa? Karena kita terbatas di ruangan itu hanya muat 10 orang. Misal pesertanya 30 kelas 4, berarti kan kita harus bagi kelas 4A, 4B, 4C. Kenapa? Karena jumlah siswanya, jumlah ruangannya itu ya yang kurang besar. Jadi misal guru 1 orang, jadwal Senin jam 3 itu kelas 4 gitu aja. Nanti kelas 4 dari semua tempat, semua siswa itu akan masuk semua. Mau 1 juta, 2 juta silahkan. 1 juta siswa. 1000 aja udah banyak padahal. Kemudian materi dan soal diupload dalam bentuk foto. Materi dan soal diupload dalam bentuk foto sehingga lebih cepat dan lebih praktis tanpa membutuhkan kerja keras dalam mengetik, layout, menuliskan karakter sulit seperti mapel fisika dan matematika. Jadi ini masalah klasik sebenarnya. Materi dan soal itu diupload dalam bentuk foto. Ini udah saya lakukan dari dulu, dari 2011. Awal mulanya adalah ketika saya mau ngetik rumus fisika gitu ya. Rumus bukan F sama dengan MA enggak. Jadi misal rumus yang ada per equation gitu, itu kan tidak bisa diketik di bentuknya web. Jadi kita harus mengfoto dulu rumusnya, di screenshot, kemudian kita buat jadi PNG, kemudian disisip-sisipkan gitu, dan itu lama banget. Maka kenapa kita nggak membuat semua soal itu dalam bentuk foto saja? Jadi ini kan sebenarnya di sini ini ada foto ini. Ini bentuknya gambar. Jadi kita mengupload itu dalam bentuk gambar, kemudian siswa juga melewat dalam bentuk gambar. Hal ini lebih mudah ketika kita mau menuliskan tulisan yang sangat sulit ditulis di bentuknya streaming atau apa itu SQL atau di database, karena di database terbatas karakternya.
Kemudian untuk materi juga bisa direkam dalam bentuk video dengan HP, kemudian diupload di YouTube dan share linknya di aplikasi agar lebih mudah didapat. Nah, ini kan bentuknya misal gini. Jadi prosesnya sebenarnya sederhana. Keluar soal, kemudian setelah soal keluar nanti videonya akan muncul di sini. Jadi pembahasan video soal, pembahasan soal ini ada videonya di atas sini. Jadi ini lebih mudah ditemukan daripada kita harus ini soal kemudian videonya mana harus dicari di YouTube dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya membuat lebih simpel saja. Kemudian teknisnya itu seperti ini. Aplikasi belajar mandiri. Aplikasi ini dibuat sesederhana mungkin dan sehemat mungkin. Jadi ya dibuat sesimpel itu, sesimpel mungkin. Jadi sesederhana mungkin dan sehemat mungkin. Sehemat mungkin itu kita nggak perlu membeli database yang besar. Misal video aja ya. Video aja kalau kita diupload di hosting kita sendiri itu mahal banget. Karena apa? Bandwidth, membutuhkan bandwidth yang sangat besar. Itu dijelaskan. Intinya mahal. Menu siswa. Pilihan kelas di pendaftaran tergantung ketersediaan kelas di menu belajar mandiri. Jadi kita sudah misalnya gini ya. Ini membayangkannya kan susah. Jadi gini. Jadi misal di belajar mandiri ini baru tersedia kelas 7. Kemudian ada siswa kelas 4 yang mau mendaftar, otomatis dia nggak bisa memilih kelas 4 karena kita belum menyediakan kelas 4. Jadi yang saya takutkan adalah misalnya siswa kelas 4 SD kemudian mendaftar, nah isinya kok kosong di dalamnya gitu loh. Jadi nanti pendaftaran itu hanya disesuaikan apa yang kita punya. Jadi kita misal hanya punya kelas 7 ya yang bisa mendaftar hanya kelas 7 aja gitu. Kemudian setelah pendaftaran siswa, menu siswa belum muncul. Butuh verifikasi dari admin dengan 2 pilihan. Pilih salah satu. Jadi dalam prakteknya itu seperti ini. Misal ini kita hapus dulu ya. Aduh. Ini di menu admin. Nah, misal ini kita jadi siswa, kemudian mendaftar. Saya Ahmad Hasan. Kelasnya baru tersedia kelas 7. Kenapa? Karena kita baru menyediakan kelas 7 aja. Jadi ini belum bisa diakses diganti kelas yang lain. Kalau nanti udah menginput materi otomatis ini bisa tambah. Kemudian klik daftar di sini. Nah, saat pertama kali keluar akan muncul hanya seperti ini. Anda perlu mendaftar menjadi siswa aktif. Jadi belum bisa mengakses apapun. Kenapa dibuat seperti ini? Ini agar lebih secure aja. Nah, sistem aktivasinya itu ada 2 jenis. Sistem aktivasinya itu ada 2 jenis, yaitu sesuai dengan yang ada di software admin V8. Software admin V8 itu yang software admin biasa, yang ini. Ini yang telah saya pakai beberapa tahun. Nah ini, jadi ketika siswa nanti di sini dan aktif, tidak menunggak seperti ini ya, maka siswa bisa langsung online gitu. Nanti kita tambahkan tombol di sini kalau memang memilih yang terkoneksi dengan software V8. Kemudian cara yang kedua adalah input pembayaran di menu admin aplikasi yang sama. Jadi ini kan jadi siswa ya. Jadi kalau menu admin, ketika ini nanti kita bayar gitu, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Namun misalnya ini kita bayarkan,
Jadi setelah siswa itu membayar bulanan, otomatis ini Few moments later. oke, kita coba, kita tutup dulu. Nah, setelah siswa itu melakukan administrasi, maka akan muncul menu-menunya seperti ini. Dan ketika ini habis, ini ada sisa 30 hari, kemudian kalau nanti habis, maka akan tertutup kembali secara otomatis. Ini nanti dalam prakteknya bisa dimodif. Few moments later. Nah, menu siswa sendiri itu terdiri dari jadwal kelas streaming, kemudian belajar mandiri, kemudian belajar mandiri itu terdiri dari materi, video materi, contoh soal, dan latihan soal bab ya. Jadi seperti ulangan tryout ulangan harian lah itu. Kemudian tryout, kemudian modul video diskusi dan skillcon. Jadi bentuknya seperti ini. Menu yang muncul jika kelasnya sesuai. Jadi menu-menu ini hanya akan memunculkan di kelas yang sama. Misal saya daftar kelas 6, berarti otomatis menunya hanya untuk kelas 6. Jadi nggak campur. Kemudian berikutnya adalah menu admin. Pilih login saat pendaftaran, kemudian HP dan password dikirimkan saat aplikasi udah jadi. Jadi ketika ini saat Anda mencoba nanti ada contohnya, akan dibahas nanti. Kemudian menu admin terdiri dari seluruh isi menu siswa ditambah dengan daftar siswa, input jadwal kelas streaming, input belajar jenis, input modul, input tryout, dan input video. Akan dijelaskan di menu slide selanjutnya. Kemudian untuk aplikasi independen, maksudnya aplikasi yang tidak terhubung dengan admin V8, itu siswa dapat mengakses konten apabila admin telah menginput biaya les bulanan dan akan habis secara otomatis setelah 30 hari dan konten akan tertutup kembali. Kita akan jelaskan sebentar. Jadi misal seperti ini, kita coba ya. Kita kecilkan aja. Nah, ini adalah siswa, kita tutup dulu. Jadi ketika siswa ini masuk pertama kali akan keluar seperti ini. Kemudian dari pihak admin akan melakukan pembayaran, klik seperti ini. Jumlah harganya. Kemudian klik bayar. Nah, ini tidak langsung, jadi harus ditutup, kemudian dibuka lagi. Nah, sekarang si siswa itu bisa mengakses seluruh materi yang sudah ada. Terus kemudian sistem pembayaran siswa ke bimbel dengan cara datang langsung ke bimbel atau transfer. Nah, sistem modelnya nanti Anda bisa pilih sistem pembayarannya mau seperti apa gitu. Bisa bentuk kupon atau bentuk voucher atau apa gitu. Nanti bisa dimodifikasi. Kemudian berikutnya kelas streaming. Fungsi utama adalah meng-share jadwal dan link streaming. Link streaming berupa tombol sehingga tidak perlu mengetik link dan password. Sebenarnya sekarang juga udah bentuknya link ya, jadi tinggal klik aja bisa masuk ke Zoom atau ke Google Meet gitu. Yang jadi masalah adalah ini kita nge-share-nya kan agak kesusahan kalau yang kita alami ya. Jadi kita harus meng-WA satu-satu atau kita share di grup-grup gitu. Kemudian notifikasi dikirim 2 kali ke semua siswa sesuai kelasnya. Misal kita buat kelas streaming kelas 6, otomatis hanya dikirim di kelas 6, kelas 5, dan kelas 7 enggak. Pada saat input jadwal, jadi saat kita input itu ada notifikasi. Kemudian ketika input link, kalau di Instagram dan YouTube itu kan nggak bisa, itu kan live ya. Jadi nggak bisa terjadwal seperti di Google Meet atau di Zoom gitu. Jadi ini nanti mungkin akan saya ataskan aja Google Meet di sini. Jadi biar
linknya itu harus serta-merta di saat itu. Semua bisa dilakukan dengan HP. Jadi hal ini semua bisa dilakukan dengan HP tanpa harus menyentuh laptop. Jadi memang tujuan aplikasi ini adalah bagaimana cara meminimalisir kegiatan di laptop. Berikutnya, prakteknya belum ya. Oke, bentar-bentar. Nah, misal kita buat kelas streaming seperti ini. Kita buat kelas baru, jadwal kelas streaming. Misal di sini selected tanggal 20 hari Senin. Kemudian ini jam 3.00 jam 15 ya. Kelas harus kelas 7 karena ini kelas 7. Judulnya judul gitu aja. Materinya materi, pembicaranya San gitu. Dan kita buat kelasnya kita tambahkan. Nah, untuk link, misalnya link Zoom, link Google Meet itu bisa nanti, tapi sebenarnya ini bisa langsung dibuat jadwal aja, link Zoom berapa, link Google Meet berapa. Dan ini kita upload gambarnya kalau kita punya foto siapa atau apa gitu. Dan selesai. Oke, seperti ini. Dan dari pihak siswa ini harus ditutup dulu, nggak serta-merta. Nah, akan muncul seperti ini. Sebenarnya bisa dibuat itu serta-merta, tapi akan membuat boros kuota gitu. Jadi kuotanya jadi boros karena itu harus kesana kesini terus menerus gitu. Nah, kemudian di sini kan ini masih kosong ya, ketika ini diklik gitu. Nah, ini kan linknya mana gitu. Nah, dari pihak admin itu bisa mengisi link di bawahnya ini. Nah, ini misalkan link Zoom-nya ini ngawur ya, jadi tidak ini. Kemudian kita tambahkan di sini. Nah, ini akan muncul linknya di sini. Nah, seperti ini. Jadi siswa tinggal klik Zoom atau Google Meet. Jadi dia bisa mengakses lewat apa gitu. Pengennya pakai apa gitu. Itu yang terjadi seperti itu. Nah, ini untuk kelas streaming. Kemudian berikutnya, input belajar mandiri. Materi dan soal diupload dalam bentuk PNG, baik itu dari foto atau screenshot dari laptop. Jadi kalau ini, yang dicontoh ini adalah screenshot dari laptop. Nah, hasilnya bisa lebih bagus seperti ini. Mahasiswanya, misal ya, kelas 7, kita ambil matematika, aljabar. Nah, hasilnya bisa bersih seperti ini. Ini saya ambil pakai laptop kalau ini. Nah, untuk hasil dari foto itu contohnya di IPA-nya. Jadi ini adalah hasil dari foto. Jadi memang agak kelihatan lebih buram, tapi lebih cepat. Nah, bagaimana cara ngambilnya ya di foto. Tadi saya buat saya itu. Jadi cara ambilnya seperti ini, ada video, nanti saya berikan link di bawah. Jadi tinggal difoto aja, kemudian difoto, kemudian nanti diedit. Nah, ini difoto, kemudian diedit seperti itu. Nah, ini tergantung aja nanti pintar-pintar ngeditnya, bisa terlihat hitam putih atau apa, itu tergantung sendiri. Kemudian setelah diedit nanti tinggal diupload di aplikasinya. Tinggal diupload aja, bentuknya seperti ini. Jadi tinggal klik upload, kemudian pilih gambarnya. Oke, kemudian tinggal tambahkan. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Dan hasilnya itu seperti ini. Nanti link YouTube-nya tadi akan saya sertakan di deskripsi. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk soal juga sama. Jadi ini bentuk soal yang saya ambil dari foto. Nah, kenapa dari foto?
untuk meminimalisir kegiatan di laptop. Kenapa? Karena pusing. Saya udah buat itu video cara mengkonvert dari Word ke PDF ke PNG, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka saya punya ide bagaimana cara, nah ini di foto aja kan jadi lebih cepat gitu, tinggal crop gitu langsung bisa upload. Dan hasilnya juga bisa, misal ini dikerjakan ya, kemudian ini dikerjakan juga. Ini jawabannya apa ya, kilometer ini D ya, dan yang ini saran B. Oke, klik selesai gitu. Nah ini nilainya juga langsung keluar nih, Ahmad Hasan nilainya 100 gitu. Seperti itulah untuk belajar mandiri. Kemudian untuk input yang foto dari buku modul, bentar. Apabila foto dari buku modul perlu di layout dulu agar tampak jelas. Saat ini banyak tool yang tersedia di HP, jadi tinggal crop aja kemudian upload. Ada dua pilihan jenis upload, yaitu satu upload langsung, tombol upload yang tadi udah ada videonya tadi, kemudian upload dari external storage. Jadi nanti ada videonya juga. Jadi bagaimana cara membuat link yang seperti ini. Jadi hasilnya kan bisa lebih bagus kalau pengen jadinya lebih bagus banget gitu ya. Jadi kan ada dua jenis, satu pengen cepat dan satu pengen bagus. Otomatis kalau pengen hasilnya bagus, jernih, bagus, intinya jernih, jelas, otomatis butuh waktu yang lebih banyak ya. Tapi kan sekarang hari ini itu kita ngebut, jadi bagaimana caranya ini bisa jalan walaupun dengan seadanya. Jadi saat ini itu kan tujuan utamanya itu, yang penting jalan dulu, perbaikan nanti, pengen bagus nanti itu. Jadi yang penting cepat dan jalan. Untuk video, upload di YouTube terlebih dahulu, lalu ambil link dari tombol share. Kenapa kita pakai ketika kita pakai YouTube? Apakah nanti videonya akan dilihat orang? Caranya gampang, pakailah kode di judul video YouTube agar tidak muncul di pencarian. Jadi judulnya itu sekarang ya, algoritma YouTube sekarang itu kan masih pakai judul, kemudian masih pakai deskripsi, kemudian pakai komentar. Jadi kalau nggak ada komentar, nggak ada judulnya, nggak menarik, deskripsinya nggak ada, otomatis video kan nggak ada yang lihat. Bener nggak? Kita aja udah pakai video judulnya bagus, deskripsinya banyak, pakai tag, udah disebar kemana-mana, yang nonton kan juga sedikit, jadi aman. Jadi upload di YouTube pengen nggak dilihat orang itu lebih mudah daripada pengen dilihat orang, jadi aman lah. Kemudian kalau misalkan video kita dilihat banyak orang, banyak subscriber, kita kan juga dapat penghasilan dari situ juga gitu. Jadi intinya nggak ada yang mubazir gitu. Nah kemudian kalau hasilnya yang sudah jadi itu seperti ini, mana yang siswa ini ya. Jadi hasilnya yang sudah jadi itu yang matematika ya. Ini juga belum jadi semua sih. Jadi fungsinya itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi kan kita punya ini ya. Kemudian hanya seperti buku lah gitu. Jadi aplikasi ini fungsinya hanya seperti buku biasa. Kemudian belajar mandiri, kemudian klik 07, kita mau pilih mapel apa di kelas itu, kelas 7 ya. Misal kita pilih matematika, di sini misal mau babnya banyak, maka akan turun gitu. Babnya banyak, yang ini baru ada satu, aljabar gitu. Nah kemudian muncul ini materi. Nah materi ini belum selesai sebenarnya banyak. Kemudian pengen lihat videonya, di sini ada videonya, tinggal klik aja, nanti akan ke YouTube gitu. Nah, sebentar, ini belum ada YouTube-nya. Kemudian kita mau latihan soal, di sini ada juga, misal seperti ini, kita jawab B, masih salah gitu, keluar video YouTube-nya. Ini nggak keluar karena di emulator. Kemudian berikutnya selesai, ada latihan soalnya juga, ini kita C itu selesai ya, nilainya langsung muncul. Oh nilainya 0. Kalau nilainya ada nanti muncul, dan itu nilai juga bisa diakses gitu. Jadi nilainya terrekod di database.
Jadi fungsinya sangat sederhana sekali. Jadi cuma apa ya? Kalau ide saya sih sebenarnya aplikasi ini seperti buku perpustakaan gitu. Terlalu lebay. Jadi kan perpustakaan yang ada di aplikasi udah ada materi, udah ada video, udah ada latihan soal, nilainya juga langsung bisa terkumpul gitu. Jadi kan enak banget. Jadi satu aplikasi all, jadi bisa belajar. Kemudian mau live streaming juga ada di sini. Jadi mau live ada, mau diskusi ada gitu. Jadi ada diskusi siswa di sini. Kemudian mau video belajar yang di luar materi ada, misal tentang apalah gitu yang di luar materi-materi bab itu ada, silakan. Kemudian ada buku-buku juga bisa di-download di sini. Jadi ini misal kita buku-buku apalah, misal buku selain di buku mapel atau selain yang sudah diupload di materi, di sini ada bukunya, tinggal upload aja gitu. Jadi ini adalah sekolahan. Jadi konsepnya sekolah tetapi di dalam aplikasi. Ada skill count, nah ini skill count cuma ngasah intinya seperti ini. Misal 3 tambah 6 berapa? 9. Ini mulai ngaco ini ya. 30 min 14 berapa? Nah, dan seterusnya. Oh, ini masih harus 4 ya. 34 dikurangi 17 berapa? 17. 23 kurangi 7 berapa? 16. Nah kalau benar ini ada victory gitu. Kemudian nggak usah main lagi, di sini ada nilai ya. Jadi ada nilai tertingginya siapa di sini. Ya kayak apa ya, leaderboard lah gitu kalau di game. Kemudian ya intinya seperti itu. Cuma ini membangun aplikasi ini ya memang agak sulit gitu. Kemudian berikutnya untuk input modul, convert modul dalam bentuk PDF, kemudian upload di Google Drive. Kenapa harus di Google Drive gitu kan? Murah gitu. Kita cari murahnya, cari aman. Kalau Anda punya dana banyak, saya bisa membuatkan itu storage-nya. Kemudian tinggal pilih aja lah. Jadi kenapa ini di Google Drive? Karena dibuat sehemat mungkin ya tadi. Kemudian buka menu input modul, buat kelompok modul, misal kelas 1 matematika. Jadi misalnya seperti ini tadi ya. Jadi di modul itu materi belajar ini kan ada calistung, stoichiometri, matrik. Nanti calistung itu terdiri dari ini ada 2 buku gitu. Jadi ada kelompok bukunya, raknya lah, nama raknya itu rak apa gitu, kemudian di dalamnya. Kalau di perpus itu kan ada rak buku fiksi itu, atau rak kelas 6 atau rak kelas 6 matematika seperti itu. Kemudian berikutnya salah. Copy link dan input di aplikasi. Jadi hampir sama lah. Ini ada gambarnya di sini. Silakan nanti ini saya share PowerPoint-nya bisa dipelajari. Kemudian untuk harga, saya besarkan masalah harga. Pembuatan dengan nama bimbel Anda sendiri. Jadi Anda itu pengen punya aplikasi ini, kemudian dan tentu saja aplikasi ini ketika Anda pakai masih kosong, belum ada materi, belum ada soal, belum ada video, belum ada apapun, jadi masih kosong. Jadi seperti beli sekolahan yang belum kita membuat perpustakaan yang belum ada bukunya. Jadi ini hanya bangunan perpustakaannya aja. Untuk mengisi isinya, isi buku, isi apa itu Anda sendiri yang mengupload nantinya. Kemudian lama pembuatan sekitar 3-6 hari. Ini bisa lebih panjang jika custom. Jadi saya pengen ini, saya pengen ini, pengen ini. Nah, setiap fungsi itu ada harganya juga, ada tambahan. Misalkan di sini 1,5. Terus kemudian Anda pengen ada tambahan nilai yang bisa diekspor di Excel. Kemudian nilai dengan nilainya itu harusnya kolomnya ini. Misalkan sekarang yang ada kan cuma nama sama nilainya berapa gitu. Kemudian kapannya belum ada, kelasnya belum ada, materinya belum ada. Nah, Anda pengen ini ada materinya apa, ada kapan, kemudian dan seterusnya. Itu ada penambahan biaya sekitar 500.000 sampai 2 juta per fungsi. Jadi misal ini ada pengen tambahan 1 fungsi, itu berarti sekitar ditambah 500.000 berarti sekitar 2 juta. Kalau misal fungsinya kok rumit banget, itu tergantung lah nanti pembuatannya berapa hari gitu. Jadi saya hitungannya berapa hari buat gitu. Karena kalau rumit bener, buat satu fungsi itu kadang bisa sampai 2 minggu juga. Kemudian biaya berjalan itu Rp10 per aplikasi dibuka. Jadi misal seperti ini ya. Ini kan menu siswa. Kemudian ini ditutup itu.
Nah, ketika ini diklik gini, ini pihak bimbel itu membayar ke tempat kami itu membayar Rp10. Namun ketika ini diklik, ini diklik enggak dihitung. Jadi hitungannya adalah ketika dibuka aja gitu. Jadi pas sudah, kemudian kalau ini misal keluar, kemudian mau masuk lagi gitu, nah ini 10 rupiah lagi. Dan apakah 10 rupiah itu mahal? Enggak. Jadi satu siswa ya, kita hitung-hitungan aja. Satu siswa itu misal buka aplikasi ini 5 kali aja sehari. Nggak mungkin loh. Mereka lebih mending buka Mobile Legend. Terus misalkan udah ini terbanyak 5 kali sehari. 5 kali berarti dalam satu bulan berapa? Sabtu mesti enggak ya? Berarti kali 25, berarti 125 kali. Kali 10 rupiah berapa? Hanya 1.250 rupiah per satu bulan. Kalau bayarnya satu siswa itu 100.000 aja masih 98.750 rupiah. Jadi masih banyak sekali. Jadi intinya ini enggak terhitung lah. Cuma kita memang butuh biaya ini untuk biaya database. Dan terus terang saja 10 rupiah ini belum terhitung. Jadi ada kemungkinan naik gitu. Ada kemungkinan naik. Tapi insya Allah juga nggak mahal-mahal. Cuma nanti database-nya berapa kita hitung lagi seperti itu. Tapi menurut hitung-hitungan saya itu masih cukup Rp10 per aplikasi. Kemudian silahkan transfer ke sini ya. Oke. Berikutnya mencoba aplikasi. Ketik belajar mandiri di Play Store. Play Store. Jadi ini kan masih baru, jadi belum terkenal banget. Ini masih cari. Oh, ini udah keluar di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di nomor 7. Ketik belajar mandiri di Play Store sudah keluar di sekitar nomor 7 BM gitu ya, belajar mandiri. Memang ikonnya belum bagus karena yang penting ada. Yang penting jalan dulu. Udah mulai ngaco ya. Terus berikutnya, untuk login jadi siswa silakan isi data pendaftaran saja. Jadi silakan nanti ada menu pendaftaran, silakan isi data langsung jadi siswa. Kemudian kalau mau jadi admin itu 0123456789, passwordnya 1234. Nanti Anda bisa mencoba menginput materi, bisa mencoba menginput video, mencoba membuat apa di situ. Silahkan. Oke, habis. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Semoga sukses dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.